Inilah Snowpiercer Season 4 Episode 2. Pembukaan episode kali ini memperlihatkan momen ketika Melanie melihat roket yang diluncurkan lalu meledak di atas langit. Kita tahu bahwa Bastille dan Ben segera diterjunkan ke TKP untuk menyelidikinya. Akan tetapi, Melanie kehilangan kontak komunikasi dengan mereka berdua. Entah karena hal apa. Bisa saja kelompok The Rats memakai alat tertentu untuk merusak alat komunikasi Bastille dan Ben. Sehingga Bastille dan Ben sama sekali tidak bisa memperingati Melanie dan orang-orang yang berada di Snowpiercer ketika kelompok The Rats datang dan ikut masuk ke dalam kereta. Di komputernya Melanie melihat kalau radar Ben dan Bastille sudah memasuki kereta. Sehingga Melanie segera melajukan keretanya lagi. Karena kalau diam terlalu lama kita tahu kan kereta Snowpiercer akan membeku. Dan jika kalian lupa, sekarang kereta Snowpiercer memiliki 879 gerbong yang tersisa. Ketika Pak Anton selaku pemimpin kelompok The Rats membawa Ben dan Bastille ke gerbong depan untuk membawa mereka pada Melanie, Ben dan Bastille sempat melakukan perlawanan dan berencana untuk memperingati Melanie menggunakan telepon yang ada di sana. Tapi kelompok The Rats tanpa belas kasihan menembak bahunya Bastille sampai wanita itu jatuh tak berkutik. Teleponnya dirusak terlebih dahulu sebelum mereka pergi bersama dengan Ben. Tapi kayaknya mereka tahu hanya dengan merusak satu telepon tidak membuat telepon-telepon lainnya juga rusak. Jadi antek-anteknya Pak Anton juga menonaktifkan saluran komunikasi telepon di kereta. Audrey yang tadi sempat melihat Bastille dan Ben dibawa oleh sekelompok orang asing tentu saja menyusul dan ia terkejut menemukan Bastille dalam keadaan terluka, terkena tembakan. Di situ Bastille meminta Audrey untuk menghubungi Melanie menggunakan telepon lain, memberikan peringatan tentang adanya orang-orang jahat yang ingin merebut Snowpiercer. Segeralah Audrey meluncur mencari telepon lainnya untuk menghubungi Melanie. Tapi seperti yang kita tahu, saluran komunikasi telepon kereta sudah dinonaktifkan. Di saat yang sama, Tristan ketua penjamuan yang menggantikan Ruthie menyaksikan kedatangan kelompok The Rats dan dia diminta untuk memberitahu penumpang kelas 1 untuk evakuasi, pergi dari gerbong kereta kelas 1. Tristan yang ketakutan terpaksa menurut, tapi belum sempat ia berbicara di mic, Audrey datang ke sana menanyakan tentang tombol panik, sebuah tombol yang bisa mengirimkan sinyal emergensi langsung ke ruang engine. Ditekanlah tombol tersebut yang ada di bawah meja. Seketika, di depan sana Melanie mengerti. Ia langsung memerintahkan Miles untuk pergi dari sini karena mungkin akan terjadi sesuatu hal yang berbahaya di ruang engine. Saat Miles pergi dan berada di lorong gerbong kelas 1, dia berpapasan dengan kelompok The Rats yang tengah membawa Ben. Miles tidak diapa-apakan karena berpura-pura sebagai penumpang kelas 1 bersama yang lainnya, pergi untuk evakuasi. Oh ya, ada yang aneh menurut saya pemirsa. Pak Anton si pemimpin kelompok The Rats melepaskan helmnya. Tapi anak-anak buahnya meskipun sudah aman begitu mereka berada di dalam kereta Snowpiercer. Kenapa helm mereka tidak dibuka-buka? Melanie di ruangan engine segera mengecek CCTV. Saat melihat ada sekelompok orang asing yang membawa Ben menuju ke tempatnya, segeralah Melanie dengan gercep menutup pintu ruang engine. Akan tetapi, hal itu tidaklah menghalangi Pak Anton yang pintar dan juga berdarah dingin. Dia mengancam akan menembak kepala Ben jika Melanie tidak mau membukakan pintu dalam 30 detik. Sekedar info, aku juga sudah menembak salah satu temanmu. Jadi tolonglah bekerja sama. Aku tak ingin menembak siapapun lagi, ujar Pak Anton singkat dan jelas. Membuat Melanie tentu tak mungkin bisa membiarkan Ben juga ditembak. Alhasil, pintunya pun dibuka dan kelompok The Rats mengambil alih engine Snowpiercer. Kelompok The Rats ini bukanlah kelompok barbar biasa. Mereka pintar, terlatih, dan penuh dengan rencana. Sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Anton, mereka adalah organisasi penjagaan perdamaian internasional atau International Peacekeeping Force. Artinya, mereka adalah organisasi dari pemerintahan. Ben dan Melanie segera dibawa menjauh dari ruang engine. Mereka berdua dimasukkan ke sebuah ruangan dan dijaga oleh satu anak buahnya Pak Anton. Sementara itu, Audrey masih berada di ruang penjamuan bersama dengan Tristan. Audrey memperhatikan salah satu anak buahnya Pak Anton yang berkelakuan aneh. Seperti ada sebuah tabung tersimpan di rompinya. Tabung tersebut dilepas dan diganti dengan yang baru. Lalu sebuah selang dipasangkan pada tabung itu. Apa ya kira-kira kegunaan tabung tersebut pemirsa? Saat si prajurit The Rats itu pergi,
Audrey langsung bergegas keluar dari ruang penjamuan untuk pergi ke gerbong belakang. Selang beberapa saat setelah kepergian Audrey, prajurit Drudge datang lagi menemui Tristan, menyuruh pria itu untuk memberikan pengumuman kepada seluruh penumpang yang tinggal di kelas 1 dan kelas 2 untuk mengungsi ke gerbong kelas 3. Kelompok Drudge menegaskan bahwa semua orang akan aman jika mereka menurut dan mau kooperatif. Di saat yang sama, Ben dan Melanie menyesalkan tindakan ceroboh mereka yang malah termakan jebakan kelompok Drudge. Dan mereka berdua juga menjadi bertanya-tanya, bagaimana caranya kelompok tersebut bertahan hidup di luar sana dalam kondisi bumi yang membeku secara ekstrim. Tapi kesampingkan dulu hal itu, Bastille tertembak. Mereka tidak tahu bagaimana keadaannya. Kini Melanie dan Ben harus mencari cara untuk bisa keluar dari ruangan tersebut dan membangun rencana untuk mengambil alih kembali Snowpiercer. Di depan sana, Pak Anton sangat menikmati pemandangan di permukaan, terutama dari atas kereta Snowpiercer. Sepertinya aku akan terbiasa lagi dengan sinar matahari dan juga sinar bulan di malam hari. Langit malam yang indah dipenuhi bintang. Aku ingin melihatnya, gumam Pak Anton. Itu menyiratkan kalau dia bersama kawan-kawannya selama ini mungkin tinggal di dalam bunker, jauh di dalam bawah tanah. Tak lama setelah itu, anak buahnya Pak Anton mengganti jalur kereta Snowpiercer pada jalur rel yang lain. Melanie dan Ben bisa menyadarinya bahwa mereka kini sudah tidak lagi melaju di jalur rel yang dibuat oleh Mr. Wilport. Jadi itu artinya kelompok Drudge selama ini diam-diam membangun jalur rel yang mereka hubungkan dengan jalur rel Mr. Wilport. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa membuat jalur rel dengan cepat? Karena sepengetahuan Melanie, 3 bulan yang lalu belum ada jalur rel yang terhubung di sana. Dan pertanyaan kedua, kemanakah kereta Snowpiercer akan dibawa? Menurut perkiraan Ben, mereka menuju ke timur, ke negara Djibouti. Mungkin di sanalah markas kelompok Drudge berada. Bahaya kalau Snowpiercer berhasil sampai di sana. Pak Anton pasti memiliki anggota yang lebih banyak. Kalau mau melakukan perlawanan, mereka harus melakukannya sekarang. Mumpung Pak Anton hanya punya beberapa anggota saja. Kita hanya punya waktu 1 jam sebelum kereta sampai di Djibouti, ujar Ben. Ternyata sedari tadi mereka ngomong, Melanie sambil membuat sebuah senjata mematikan dari alat-alat dan benda yang ada di sana untuk melumpuhkan prajurit Drudge yang menjaga mereka. Melanie menggunakan figur kereta Snowpiercer yang terbuat dari besi keras untuk menjadi pelurunya. Wah, headshot guys, itu mantep. Sepertinya senjata yang dibuat Melanie itu melukai kepala si prajurit Drudge cukup parah. Kemungkinan besar modar dunia. Sebelum pergi, Melanie sempat mengambil pistol milik si prajurit. Tapi tanpa Melanie dan Ben sadari, ini prajurit Drudge kepalanya yang seharusnya mengeluarkan darah, ini malah mengeluarkan asap hitam. Kok bisa? Sementara itu, Bastille dengan keadaan yang sempoyongan berhasil menemui Dr. Pelton dan meminta bantuannya untuk mengobati lukanya. By the way, di season-season sebelumnya, Dr. Pelton ini sering terlihat kok. Tapi saya memanggilnya apa ya? Apakah dulu saya panggil dokter ini dengan panggilan Dr. Pelton atau ada panggilan lain yang saya buat teman-teman? Lupa lah saya. Dr. Pelton melakukan pertolongan dan pengobatan kepada Bastille di sebuah ruangan milik seseorang bernama Winston. Saat sedang diobati, Bastille menjelaskan semuanya kepada Dr. Pelton dan Winston. Ia ingin Winston mengumpulkan orang-orang untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok Drudge. Mereka semua terdiri dari banyak orang, sedangkan Pak Anton dan antek-anteknya hanya beberapa orang. Jadi pihak Snowpiercer menang jumlah dong. Akan tetapi Winston tidak tertarik melakukan perlawanan. Dia takut mati. Begitupun para penumpang lainnya. Ya, sepertinya memang yang tersisa di gerbong Snowpiercer hanyalah orang-orang yang bermental lemah dan penakut. Buktinya mereka memilih tinggal di Snowpiercer daripada ikut dengan Layton ke New Eden, mengambil resiko. Di sisi lain, seorang prajurit Drudge menemukan rekannya yang sudah mati. Dan dia tampak berusaha menutupi asap hitam yang keluar dari kepala rekannya itu. Tak lama berselang, Pak Anton juga datang. Dia tidak terima anak buahnya dibunuh dan langsung memerintahkan prajurit bawahannya itu untuk mencari Melanie dan Ben. Melanie dan Ben sendiri saat ini sudah berada di terowongan bawah kereta.
Mereka langsung pergi ke ruangan rahasia yang dulu pernah dipakai oleh Ruthie untuk bersembunyi. Di sana ada sebuah tuas akses rem kereta Snowpiercer. Melanie segera memutarnya untuk memperlambat laju kereta. Di saat yang sama, ternyata Audrey ditangkap oleh Pak Anton dan antek-anteknya untuk ditanyai seputar tentang Melanie. Saat mereka merasakan kereta Snowpiercer direm dan melambat, Audrey tersenyum. "Melanie lebih pintar darimu, Pak Tua," ujar Audrey. Bukannya panik, Pak Anton justru ikut tersenyum dan berkata kalau dirinya punya sebuah ide. Audrey dibawa ke gerbong pasar, di mana di sana juga ada Bastille dan Miles. Si prajurit Drats tiba-tiba menembak atap gerbong pasar sampai berlubang dan udara di luar mulai masuk. Dengan cepat, prajurit Drats pergi dari gerbong pasar lalu mengunci pintu dari kedua sisi, sehingga semua orang yang berada di gerbong pasar terjebak di dalam sana. Di sisi lain, Pak Anton lagi-lagi menginstruksikan Tristan untuk memberi pengumuman. Kali ini pengumumannya berbunyi, jika Melanie tidak menyerah, maka seluruh orang yang berada di gerbong pasar akan mati membeku dalam 20 menit. Karena atap gerbongnya sudah mereka lubangi. Oh tidak, sekarang apa yang harus Ben dan Melanie lakukan? Keduanya berpikir keras, sampai Melanie menemukan sebuah rencana. Singkat cerita, Melanie terlihat sudah mengenakan pakaian khusus penghangat. Pintu palka bagian bawah kereta Snowpiercer dibuka, dan Melanie turun ke bawah sana untuk merangkak menuju ke ruang engine. Sedangkan Ben, dia juga naik kendaraan kecil di terowongan bawah kereta untuk bisa cepat sampai ke depan. Ben diam-diam menyelinap ke sebuah gerbong yang di sana terdapat kendali untuk saluran udara kereta. Ada juga alat radio untuk berkomunikasi dengan Melanie. No, I've been thinking. Melanie. Sementara itu di gerbong pasar, Bastille dan Audrey bekerja sama. Audrey berusaha menenangkan orang-orang dan menghimbau mereka untuk berkumpul bersama-sama. Kalau mereka berdekatan, suhu mereka bisa jadi lebih hangat. Sedangkan Bastille, ia dibantu dengan seseorang berusaha menambah lubang di atap menggunakan kain. Tapi kain itu selalu beku sebelum bisa terpasang. Pada akhirnya Bastille punya ide. Karena ia tahu alkohol memiliki suhu titik beku yang rendah, Bastille menggunakan kain pembalut lukanya yang tadi sempat direndam alkohol oleh Dr. Pelton. Dan itu berhasil. Meskipun kainnya tidak bisa menahan hawa dingin dari luar, tapi ya setidaknya bisalah memperlambat pembekuan di gerbong tersebut. Di saat yang sama, Pak Anton terlihat sedang berteleponan dengan seseorang misterius. "Maaf, kami akan terlambat karena Melanie melakukan sesuatu pada remnya. Tapi akan segera diatasi. Kira-kira kereta akan sampai dalam 20 menit. Pastikan kau mempertahankan perjanjianmu," ujar Pak Anton pada seseorang itu. Entah perjanjian apa dan entah dengan siapa Pak Anton berbicara. I bet you wish you went to New Eden, huh? 40. Jesus, mother of goddamn shit, it's cold. Did it ever cross your mind? When the train is separating. Singkat cerita, Melanie telah sampai di gerbong dekat engine. Dia menaiki sebuah tangga dan memerintahkan Ben untuk segera membuka saluran intake atau saluran udara mungkin. Prosesnya butuh waktu 1-2 menit. Dan seketika Melanie sangat panik saat melihat di depan sana kereta Snowpiercer memasuki sebuah terowongan. Untung saja saluran intake berhasil dibuka tepat waktu, sehingga Melanie bisa masuk selamat dari tubrukan dinding terowongan. Di dalam, Melanie merangkak lagi sampai ia menemukan kontrol panel. Ia membuat udara dingin dari luar masuk ke ruang engine. Tiba-tiba, kereta Snowpiercer seperti direm dan semakin melambat. Ternyata, kereta Snowpiercer telah sampai di markasnya kelompok The Rats. Pak Anton langsung meluncur untuk membuka pintu kereta, tepat tersambung dengan pintu markas mereka yang kini disatukan dengan pintu Snowpiercer. Di saat yang sama, Melanie pergi ke ruang engine. Di sana pasti ada satu prajurit The Rats yang mengendalikan kereta. Dan tentu saja pintunya tertutup rapat biar aman. Tapi pintu itu terbuka otomatis karena Melanie mengalirkan udara dingin ke ruangan tersebut. Prajurit The Rats terkejut, tapi dengan cepat ia menodongkan pistol pada Melanie. Sehingga sekarang mereka berdua saling todong-menodong.
Melihat kalau prajurit ini tidak langsung membunuhnya, Melanie sadar kalau si prajurit diperintahkan untuk tidak membunuh dirinya. Tanpa membuang banyak waktu, Melanie segera membukakan pintu gerbong pasar agar semua orang di sana bisa menyelamatkan diri. Dan di saat yang bersamaan, Pak Anton datang ke sana sambil membawa seseorang yang ternyata Melanie mengenalnya. "Nima, itu kau?" tanya Melanie tidak percaya. Pak Anton dan anak buahnya pergi dari situ untuk membiarkan Melanie dan Nima berbicara empat mata. Nima adalah seorang ilmuwan dan dulunya kenal dekat dengan Melanie. Dahulu saat perubahan iklim terjadi, ia bersama 60 ilmuwan lainnya diundang dan dibawa ke sini oleh International Peacekeeping Force. Sejak saat itu Nima tidak pernah lagi melihat langit sampai sekarang. Wah, sepertinya Nima dan 60 ilmuwan inilah yang menciptakan Cewek 7, senyawa yang telah membekukan bumi. Tapi selama bumi membeku dan selama ia bersama 60 ilmuwan lainnya tinggal di dalam bunker, mereka juga meneliti, mengembangkan dan menciptakan senyawa baru yang disebut Cewek 0. Cewek 0 ditembakkan ke langit menggunakan roket. Lalu Cewek 0 itu berfungsi untuk menghancurkan dan menjatuhkan Cewek 7 dari atmosfer bumi. Oh, jadi Nima dan kawan-kawanlah yang sudah membuat Cewek 7 jatuh dari atmosfer. Bukan secara kebetulan ternyata. Tapi kelompoknya Nima mengalami hambatan karena mereka tidak bisa menembakkan senyawa Cewek 0 dari seluruh penjuru bumi. Maka dari itu mereka membutuhkan kereta Snowpiercer yang bisa mengelilingi bumi untuk menembakkan senyawa buatan mereka itu di seluruh penjuru bumi, agar bumi terlepas dari yang namanya Cewek 7 dan bisa menjadi bumi yang hangat lagi sepenuhnya. Kalau sekarang kan cuma New Eden aja gitu yang benar-benar bisa ditinggali. Tak lupa Nima juga memperlihatkan hasil tangkapan satelit mereka di New Eden. Bagaimana di sana sekelompok manusia telah membangun peradaban. Melanie langsung terharu, lega dan juga sangat senang. Karena tahu bahwa koloni itu adalah Layton, Alexandra dan semua orang yang ada di kereta Big Alice. Melanie sangat bersyukur mengetahui mereka semua masih hidup. Singkat cerita, Melanie dan Ben memutuskan untuk mau bekerja sama dengan organisasi penjaga perdamaian dunia internasional atau International Peacekeeping Force. Melanie akan berpisah dengan Ben karena Melanie dibutuhkan di tempat ini, sedangkan Ben juga dibutuhkan sebagai engineer di kereta Snowpiercer. Meskipun cukup menyedihkan, tapi mereka yakin kalau mereka berdua pasti akan bertemu kembali. Dan pada saat itu, bumi sudah hangat sepenuhnya. I'll keep it warm for you. You have the train, Mr. Knox. Tetapi 9 bulan kemudian bisa kita lihat kalau para penduduk Snowpiercer bekerja keras di dalam kereta dan terus diawasi oleh antek-anteknya Pak Anton. Apakah mereka mengalami kerja paksa, guys? Tidak ada infonya ya, belum dikasih tahu. Tetapi Bastille diam-diam merencanakan sesuatu. Ternyata dia tidak sendirian. Bastille bersama dengan Audrey dan Ben. Sebelumnya mereka mendengar kalau Laksamana Anton Milius yaitu Pak Anton akan pergi ke New Eden dan melakukan penyergapan. Jadi di sini Bastille, Audrey dan Ben berencana untuk memperingati Layton dan kawan-kawan di sana. Bastille akan dikirimkan dengan menaiki kendaraan pengukur rel atau track scaler. Ben sudah memprogramnya agar sampai ke New Eden. Bastille tidak perlu mengendalikannya. Setelah itu, Ben segera pergi ke tempat di mana dia bisa mengendalikan kren untuk memindahkan track scaler ke jalur rel yang lain. Ben langsung menghubungi Bastille untuk segera bersiap. Audrey pun bergegas pergi dari gerbong tersebut. Akan tetapi, seorang prajurit Drats datang ke sana. Audrey sempat melawannya, membuat prajurit itu tidak bisa bernapas dengan cara mencabut selang di lehernya. Selang itu mengeluarkan asap hitam yang membuat Audrey sesak napas saat menghirupnya. Bastille tidak tinggal diam. Ia tentu saja menolong dan berusaha menghajar si prajurit Drats. Tapi pada momen itu, Audrey tiba-tiba menutup pintu gerbongnya dan menyuruh Ben untuk dengan gercep memindahkan track scaler sekarang juga. Karena dirinya lah yang akan pergi menggantikan Bastille.
hoping I'd reach you. Tepat setelah Ben berhasil mengirimkan track scaler yang ditumpangi Audrey, antek-anteknya Pak Anton datang ke tempat tersebut menciduk Ben. Oke, aku menyerah, ucap Ben. Dan begitulah ceritanya. Semua yang terjadi diceritakan oleh Audrey kepada Layton, Josie, Alexandra, Ruthie, dan Japi. Semua orang terdiam mendengar cerita dari Audrey. Oh iya, wajahnya Audrey itu sepertinya terkena radang dingin karena cukup lama berada di dalam track scaler, guys. Layton pun bergegas keluar, diikuti oleh Josie. Pria itu merenung dan sepertinya menyalahkan Melanie karena telah menyerahkan Snowpiercer kepada kelompok The Rats. Sekarang Layton murka. Miles dalam bahaya dan Liana juga diculik oleh kelompok rajungan itu. Akan kucari mereka, ujar Babang Layton. Snowpiercer bersambung berlanjut ke episode 3. Nyanyikan tentang kamu, menangis, tertawa, amarah, dan gelisah menjadi bumbu, dan semua latar biru menjadi saksi bisu.